Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqus shadiqin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Marogan TV yang dimuliakan Allah, ayah bunda, para pecinta wakaf dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, meskipun saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Keistimewaan bulan suci Ramadan karena di bulan ini nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di mana turunnya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda dari yang hak dan yang batil. Keistimewaan bulan suci Ramadan karena ada peristiwa nuzulul Quran. Oleh sebab itu, Ramadan merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita kembali rehat sejenak dari rutinitas kita sehari-hari, lalu kita menyempatkan diri untuk bisa membaca, mengkaji dan menelaah kitab suci Al-Quranul Karim. Hendaknya kita perbanyak kegiatan tadarus Al-Quran, kegiatan menghatamkan Al-Quran, kegiatan menghafalkan Al-Quran, karena Ramadan menjadi mulia karena nuzulul Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, di amalan yang pertama yang sangat afdol dilakukan di bulan suci Ramadan adalah kegiatan tadarus, belajar, menghafalkan Al-Quranul Karim. Yang kedua, amalan selama di bulan suci Ramadan, hendaknya kita perbanyak bersedekah. Barangkali selama di luar Ramadan, 11 bulan di luar Ramadan, kita lebih banyak mementingkan urusan nafkah keluarga kita sendiri. Nah, di bulan suci Ramadan ini mari kita sempatkan untuk berbagi. Meskipun kita hanya memberikan iftar, ya, makanan atau minuman untuk pada buka puasa.
Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu ma fi Ramadan. Rasulullah adalah manusia yang sangat dermawan. Terlebih-lebih lagi kedermawanan beliau meningkat di bulan suci Ramadan. Kalau kita mau renungkan, kalau setiap hari kita makan 3 kali sehari, maka di bulan suci Ramadan hanya 2 kali, ya, waktu sahur dan waktu berbuka puasa. Maka mestinya 1 kali makan tadi bisa kita sisihkan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Nah, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, mestinya kita tingkatkan solidaritas sosial kita, kesetiakawanan kita untuk berbagi kepada mereka yang kurang beruntung, ya, mereka yang terdampak COVID-19 ini, mereka yang tidak punya pemasukan karena di PHK, mereka yang ya, kesulitan bekerja mencari nafkah. Nah, itu kita bisa berbagi, yang tadinya kita makan 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari. Nah, itu yang 1 kali kita bisa berbagi. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini sama saja, ya, antara di luar Ramadan dengan di Ramadan, ya, kita sama sekali tidak meningkat kedermawanan kita. Oleh sebab itu, sangat berhubungan erat dengan Ramadan adalah kegiatan mengeluarkan zakat. Zakat merupakan perintah wajib. Paling tidak kita mengeluarkan zakat fitrah, atau bagi yang punya usaha, bagi yang sudah sampai kepada nisab dan haulnya bisa mengeluarkan zakat mal, ya, zakat profesi. Nah, dan zakat bukanlah satu bentuk kedermawanan, dia merupakan batas kekikiran seorang muslim, ya. Karena ibaratnya zakat itu kita membersihkan harta kita sendiri. Dan yang membutuhkan adalah kita, bukan orang fakir miskin. Ibaratkan dengan makan minum, ya, misalkan kita makan buah-buahan, kita makan buah-buahan itu bergizi, bervitamin, makannya juga kita beli dengan uang yang halal, ya, tentu saja jadi makanan yang baik, yang thayyib. Tapi kalau selama ini, ya, kita makan terus buah-buahan tadi, ya, dari pagi sampai ke malam makan, besoknya kita makan lagi, maka perut kita akan gembung. Dan bukannya jadi kuat, tapi malah jadi penyakit. Karena mesti dari makanan itu harus ada yang dibuang, ya, harus ada yang menjadi kotoran. Nah, begitulah sesungguhnya semangat dari berzakat, ya. Kita mengeluarkan ibaratkan pohon itu ada benalunya. Selama benalu itu tidak dipotong, maka pohon itu akan terus, ya, rusak dan akan punah akibat dari benalu yang bertengger di pohon itu. Nah, begitu juga dengan harta yang kita kumpulkan, ya, ada hak orang lain, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau zakat 2,5%, maka di atasnya adalah sedekah 10%. Nah, kita memiliki hajat yang banyak, hajat untuk sehat, ya, hajat untuk tolak bala, hajat untuk memiliki anak keturunan, hajat agar kita, ya, memiliki karir yang cemerlang. Nah, oleh sebab itu kita beli hajat kita itu dengan sedekah, ya. Di atas sedekah ada lagi yang namanya wakaf.
wakaf 50-50, 50-50%. Ya. Karena apa? Karena kita berkepentingan, kita berdoa selama ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ya. Kita menginginkan keduanya. Ya, bukan saja bahagia di dunia, tapi juga bahagia sampai ke negeri akhirat. Nah, ibaratkan perjalanan panjang, ya. Kalau di dunia kita hanya dibatasi umur kita 70, 80, 90 tahun, maka untuk menuju perjalanan ke negeri akhirat sangatlah lama. Ya, kita harus transit dulu di alam barzah, belum nanti kita akan dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Nah, ibarat orang yang mudik, ya, pemudik butuh bekal yang banyak. Ya. Kalau mereka kekurangan bekal, maka dia akan sengsara dalam perjalanan mudiknya. Begitu juga perjalanan ke negeri akhirat. Ya. Kalau bekal kita pas-pasan selama di dunia, maka kita akan kesulitan ketika di alam barzah dan nanti perjalanan ke negeri akhirat. Oleh sebab itu, sebuah kata-kata hikmah, sempurnanya haji ada di wukuf, sempurnanya bacaan Al-Quran ada di wakaf, maka sempurnanya harta ada di wakaf. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di awal juz 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh satu kebajikan yang sempurna sampai kamu mewakafkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Ya. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah para sahabat seperti Abu Thalha, ya. Dia memiliki kebun, dia memiliki tanah yang subur, ya. Dia memiliki kebun kurma yang subur, kebun Bairuha, ya. Di mana Rasulullah SAW sering istirahat di perkebunan itu. Lalu ketika ayat ini turun, maka Abu Thalha itu dia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Kanjeng Nabi, apakah aku bisa, ya, memperoleh kebajikan yang sempurna, ya, ketika aku mewakafkan kebun Bairuha ini? Karena kebun itu adalah harta yang sangat dia cintai. Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa engkau akan mendapatkan balasan surga, ya, ketika engkau mewakafkan kebun itu. Lalu kebun itu diwakafkan oleh Abu Thalha. Sahabat Umar bin Khattab juga begitu. Dia menghadap kepada baginda Rasulullah bahwa dia memiliki harta pampasan perang, ya, di Khaybar, yaitu sebuah perkebunan yang sangat sejuk, sangat subur. Lalu kata Rasulullah SAW, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mahu, wahai Umar, ya, engkau tahan, engkau wakafkan. Tahan pohonnya, wakafkan hasilnya. Lalu kebun korma itu, ya, berbuah, di mana hasilnya untuk kepentingan kaum muslimin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, para sahabat Nabi, mereka berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan, bukan hanya di dunia tapi sampai ke negeri akhirat. Nah, kita juga memiliki contoh yang menarik, yaitu Kiai Marogan, seorang ulama legendaris di kota Palembang. Meskipun sudah 120 tahun yang lalu dia meninggal dunia, tapi namanya masih harum di kota Palembang.
karena masih ada jejak wakafnya. Dia tinggalkan 2 buah masjid, yang satu di pinggiran Sungai Ogan, yang satu lagi di Sungai Musi, yaitu Masjid Muara Ogan dan Masjid Lawang Kidul. Ada 1893 dia datang kepada Raut Penghulu Agama. Dia catatkan akta ikrar wakaf nazar munjas lillahi ta'ala nomor 14, yaitu dia wakafkan 2 buah masjid di kota Palembang berikut isi-isinya: kandil, stolop, gerobok, ya, untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, sampai hari ini kedua masjid itu masih eksis dan dijadikan sebagai sarana ibadah kaum muslimin di kota Palembang. Dan 2 masjid itu merupakan masjid tertua setelah Masjid Agung Palembang. Hadirin yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya kalau kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini kita bisa manfaatkan untuk bisa berbagi, untuk bermanfaat bagi kepentingan orang banyak, ya. Karena dengan cara kita berbagi itulah insyaallah, ya, kebaikan-kebaikan akan kembali kepada kita sendiri. Sebagaimana firman Allah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya adalah kebaikan sendiri. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini masih dalam suasana keprihatinan, ya, kesulitan. Kita hendaknya meningkat baik ibadah hablum minallah kita maupun hablum minan nas kita. Kita meningkat kesalehan individual kita sekaligus kesalehan sosial kita, ya. Dengan cara kita perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Kita tadabburi ayat-ayatnya, kita baca pesan-pesan dari langit itu. Mudah-mudahan hati kita yang tadinya keras menjadi lembut, hati kita yang tadinya galau menjadi tenang. Lalu kita hendaknya berbagi apapun yang kita mampu dan kita punyai, ya, baik berbagi ilmu, berbagi tenaga maupun berbagi harta. Karena dengan cara seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya bagi kita semuanya. Demikian, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.